Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang rerangka keuangan akuntansi. Di mana kami yang beranggotakan dua orang, Hani Fridena selaku pemateri pertama dan saya Miftahul Husna selaku moderator sekaligus pemateri kedua. Baiklah, next. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait elemen-elemen statement keuangan, yang kedua pengukuran dan pengakuan, yang ketiga nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi, dan yang keempat yaitu manfaat dan keterbatasan modal. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan dipresentasikan oleh Saudari Hani. Pada Hani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang elemen-elemen statement keuangan. Adapun elemen statement keuangan itu adalah makna atau meaning atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi, gunanya untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Adapun elemen-elemen umum dalam statement keuangan itu ada empat. Yang pertama yaitu ada aliran kas bersih masa datang ke badan usaha. Yang kedua yaitu sumber daya ekonomi badan usaha. Yang ketiga yaitu klaim terhadap sumber ekonomi tersebut. Itu dari yang pertama entitas atau badan usaha lain. Yang kedua yaitu dari pemilik. Yang keempat yaitu perubahan elemen di atas akibat transaksi, kejadian, ataupun keadaan. Yang kedua yaitu definisi dari elemen-elemen yang diidentifikasikan oleh FASB. Adapun yang elemen yang pertama yaitu aset. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian dari masa lalu. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang belum pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu badan usaha untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga yaitu ada ekuitas, modal atau aset bersih. Adapun ekuitas atau aset bersih yaitu hak residual terhadap aset suatu entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Dalam suatu badan usaha, entitas itu adalah hak pemilik. Dalam organisasi non-bisnis yang tidak terdapat itu hak pemilik. Yang keempat yaitu ada investasi oleh pemilik. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat dari transfer ke dalam entitas suatu yang bernilai untuk mendapatkan atau menaikkan hak kepemilikan atau ekuitas di dalamnya. Yang kelima yaitu ada distribusi ke pemilik. Distribusi ke pemilik adalah penurunan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat pentransferan aset, penyerahan jasa, dan penimbulan kewajiban oleh badan usaha tersebut kepada pemilik. Yang keenam yaitu ada laba komprehensif. Adapun laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas suatu badan usaha selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lain dan kondisinya tuh dari sumber-sumber non kepemilik. Yang ketujuh itu ada pendapatan. Pendapatan itu adalah aliran masuk aset atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas atau penyelesaian. Bisa juga pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Yang ke-8 itu ada biaya. Biaya adalah aliran keluar aset atau penyerapan aset lain
pada suatu entitas atau menimbulkan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Selanjutnya itu ada untung. Untung itu adalah kenaikan dalam ekuitas atau dapat disebut sebagai aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau ikutan atau insidental kala-kala suatu entitas dan dari semua transaksi serta kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali kenaikan tersebut itu sebagai akibat dari pendapatan atau dari investasi oleh pemilik. Selanjutnya itu ada rugi. Rugi itu dapat disebut sebagai penurunan dalam ekuitas atau aset bersih, yang mana rugi itu berasal dari transaksi periferal atau ikutan atau insidental atau kala-kala dari suatu entitas, dari semua transaksi serta kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali itu penurunan sebagai akibat dari biaya atau distribusi ke pemilik. Selanjutnya yaitu ada aliran kas kegiatan operasi. Adapun aliran kas kegiatan operasi itu adalah aliran kas bersih masuk atau keluarnya yang berkaitan dengan kegiatan itu transaksi atau kejadian yang bukan kegiatan investasi atau kegiatan pendanaan. Jadi kegiatan operasi ini biasanya tuh melibatkan produksi dan pengiriman barang dan penyerahan jasa. Selanjutnya itu ada aliran kas kegiatan investasi. Aliran kas dari kegiatan investasi itu adalah kas bersih yang meliputi pemberian atau pelunasan pinjaman serta memperoleh dan pelepasan instrumen utang atau ekuitas dan aset produktif lainnya. Yang terakhir yaitu aliran kas kegiatan pendanaan. Adapun aliran kas kegiatan pendanaan itu adalah aliran kas bersih yang meliputi perolehan dari dana dari pemilik dan kreditor serta pengembalian investasi dan pembayaran utang. Itu adalah definisi dari elemen-elemen yang diidentifikasikan oleh FASB. Selanjutnya yaitu ada perubahan posisi dari keuangan. Perubahan posisi dari keuangan itu adalah yaitu perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas yang terjadi karena kejadian event atau keadaan dan transaksi. Adapun perubahan posisi keuangan itu dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu semua perubahan dalam aset dan kewajiban tidak dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Yang kedua yaitu semua perubahan dalam aset atau kewajiban yang dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Yang ketiga yaitu perubahan dalam ekuitas yang tidak melibatkan aset atau kewajiban. Di sini ada bagan itu menjelaskan tentang penalaran penentuan elemen-elemen statement keuangan. Yang pertama, maksud dari bagan itu adalah itu penentuan elemen-elemen statement keuangan itu berasal dari tujuan pelaporan dan karakteristik kualitatif informasi. Berdasarkan hal tersebut diidentifikasikan realitas atau fenomena fisik keuangan dalam kegiatan badan usaha yang kemudian diterjemahkan menjadi informasi mengenai posisi keuangan dan perubahannya. Dalam proses ini ditetapkanlah elemen-elemen statement keuangan dan juga beserta definisinya. Selanjutnya yaitu materi tentang pengukuran dan pengakuan. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah yaitu penentuan besarnya unit pengukuran atau jumlah rupiah yang diletakkan pada suatu objek, elemen atau pos yang terlibat dalam transaksi, kejadian dan keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Dan keterukurannya itu merupakan salah satu kriteria untuk menyajikan suatu pos melalui statement keuangan. Selanjutnya itu pengakuan. Pengakuan tuh secara konseptual tuh dapat kita
jelaskan, yaitu penyajian suatu informasi melalui statement keuangan. Dan secara teknis itu berarti pencatatan itu secara resmi atau penjurnalan. Hasil pengukuran dalam sistem akuntansi sehingga refleksi dalam statement keuangan. Eh, FASB itu menetapkan ada 4 kriteria pengakuan fundamental atau konseptual. Yang pertama ada definition, yang mana definitionnya adalah suatu pos itu harus memenuhi eh, definisi memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua yaitu ada keterukuran, yaitu satu pos itu harus mempunyai atribut yang dapat diukur dengan tingkat keandalan yang cukup. Terus yang ketiga yaitu keberpautan, yang mana informasi itu harus dikandung tuh suatu pos itu harus mempunyai daya untuk membuat adanya perbedaan dalam keputusan pemakai. Terus yang keempat yaitu ada keterandalan, yaitu di mana informasi itu harus menyimbolkan fenomena secara tepat, teruji, dan juga netral. Yang selanjutnya yaitu pelaporan dan statement keuangan. Pelaporan keuangan tuh harus dibedakan dengan statement keuangan, walaupun tujuannya sama. FASB juga menyatakan statement keuangan tuh merupakan media utama dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu tidak terbatas pada informasi yang dituangkan dalam statement keuangan, tetapi juga mencakup informasi yang disampaikan manajemen baik karena kewajiban maupun secara sukarela yang dapat disajikan melalui media selain statement keuangan apabila lebih efektif. Jadi pengukuran dan pengakuan tuh menentukan lingkup laporan keuangan tuh wajib disajikan dalam seperangkat penuh statement keuangan. Selanjutnya yaitu seperangkat eh, statement keuangan. Seperangkat statement keuangan tuh merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi setiap statement tuh menyajikan jenis informasi yang berbeda. Namun semuanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan. Adapun eh, perangkat penuh statement keuangan tuh menyajikan informasi yaitu mengenai posisi keuangan pada akhir periode, laba untuk periode tersebut, laba komprehensif untuk periode tersebut, terus ada aliran kas selama periode tersebut. Lalu yang terakhir ada investasi oleh dan distribusi ke pemilik selama periode tersebut. Baiklah, sampai situ saja materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hani untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana materi pertama yaitu nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi, yaitu pengertian dasar. Nah, pengertian dasar dari nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi itu adalah sering dibedakan dengan penilaian berdasarkan saat dilakukannya. Nah, penilaian merujuk pada pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pasar langsung atau marketplace determine amount. Nah, dalam arti luas, istilah pengukuran mencakup kegiatan penilaian. Selanjutnya yaitu saat pengukuran. Nah, pengakuan mula-mula atau initial recognition yaitu pengukuran pada suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Nah, pengukuran baru mulai atau fresh start, pengukuran pada periode-periode setelah pengakuan mula-mula. Nah, untuk menentukan jumlah rupiah bawaan baru yang tidak berkaitan dengan nilai historis sebelumnya. Next.
Nah, selanjutnya yaitu penentuan aliran kas masa datang. Nah, pengukuran akuntansi umumnya didasarkan pada jumlah rupiah bentukan pasar yang teramati. Nah, jika harga transaksi tidak tersedia, pengukuran harus menggunakan aliran kas masa datang untuk menangkap unsur-unsur ekonomi. Nah, pengukuran akuntansi idealnya menggunakan harga pasar yang teramati karena lebih terandalkan. Nah, namun jika tidak tersedia, digunakan nilai sekarang untuk menangkap perbedaan ekonomi antara berbagai aliran kas masa datang. Nah, nilai sekarang mampu membedakan nilai uang yang sama jumlahnya, tetapi berbeda waktu penerimaannya. Misalnya diterima sekarang versus 10 tahun lagi. Next. Selanjutnya yaitu nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa paksaan. Nah, nilai wajar suatu aset atau kewajiban adalah suatu jumlah rupiah yang dengannya aset atau kewajiban dapat dibeli atau terjadi atau juga disepakati dijual atau dilunasi dalam suatu transaksi antara pihak berkehendak, yaitu bukan dari penjualan paksaan atau likuidasi. Nah, jadi nilai wajar itu adalah jumlah rupiah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkehendak bebas dalam transaksi tanpa tekanan atau paksaan. Nah, tujuan utama penggunaan nilai sekarang adalah untuk mengestimasi nilai wajar ini. Nah, nilai wajar dianggap sebagai basis yang netral untuk membandingkan satu entitas dengan entitas lainnya karena menangkap unsur ekonomi secara penuh. Next. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Nah, tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi adalah untuk menangkap atau merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomika antara sehimpunan aliran kas, masa datang, dan untuk mengestimasi nilai wajar. Nah, nilai sekarang akan mampu membedakan beberapa aliran kas yang tampak sama besarnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum. Nah, sedapat-dapatnya aliran kas estimasikan dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau sekelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang bebas. Nah, yang kedua itu ada tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas harus merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas estimasikan agar pengaruh asumsi tidak berganda atau malahan terabaikan. Nah, yang ketiga yaitu aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu ada aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi besar munculan yang mungkin terjadi atau possible outcome. Nah, daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi minimum atau maksimum. Jadi, dalam menerapkan nilai sekarang, estimasi aliran kas dan tingkat bunga harus merefleksikan asumsi kejadian masa depan dan ketidakpastian secara konsisten. Nah, pengukuran harus bebas dari bias dan faktor luar yang tidak relevan, serta harus menunjukkan besar berbagai kemungkinan hasil atau possible outcome. Bukan hanya satu angka tunggal, paling boleh jadi itu minimum atau maksimum. Next, yaitu manfaat dan keterbatasan model. Nah, rangka konseptual FASB bermanfaat sebagai sumber acuan pengembangan rangka di negara lain. Nah, karena konteks lingkungan yang berbeda, RK yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda, bahkan harus berbeda dengan model yang dijadikan acuan. Nah, keterbatasannya adalah RKFASB merupakan dokumen kebijakan atau politis
bukan hanya karya ilmiah murni, sehingga penuh dengan muatan nilai lingkungan Amerika. Selanjutnya yaitu transfer teknologi. Nah, transfer teknologi itu proses transfer penalaran dan perekayasaan untuk menghasilkan produk standar yang sesuai dengan lingkungan sasaran. Nah, yang kedua itu ada transfer produk. Itu sekadar mentransfer standar seperti terjemahan tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan asal produk. Selanjutnya yaitu ada pengaruh RKFASB. Nah, RKFASB ini mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain. Nah, pada periode mengembangkan atau periode setelah RKFASB selesai. Nah, pengaruh ini dengan menunjukkan berbagai organisasi profesi dan badan pemerintah yang berusaha untuk mengembangkan rerangka untuk negaranya masing-masing. Nah, dengan tersedianya berbagai model RK ini akan memudahkan suatu negara untuk melakukan apa yang disebut shopping for teknologi, yaitu memilih teknologi yang tersedia untuk ditransfer atau diadopsi karena mengembangkan RK dari nol sangat banyak memakan tenaga, pikiran, dan waktu. Next. Selanjutnya yaitu ada dokumen kebijakan, yaitu rangka konseptual FASB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Nah, sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya dalam beberapa kasus melibatkan pemungutan suara atau voting. Nah, argumen yang melandasi pengumpulan lebih bersifat deduktif normatif dengan asumsi atau premis yang validitas atau kebenarannya dinilai dan dianut atas dasar pertimbangan politis, ekonomik, dan sosial. Nah, dengan demikian, RKFASB ini penuh dengan muatan nilai-nilai yang dianut dalam konteks lingkungan Amerika. Baiklah, sekian materi dari saya. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan selama presentasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tah, Apa? ini ya Tina kan? Tidak tahu mana, ada nampak doang. Iya. Wait, Itu sampai tidak terikot. pause atau stop, stop recording. Stop recording.